Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang ke-20 ayat pertama sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka yang pertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih." Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding katanya, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18 dengan tema memuliakan Allah melalui kuasa yang kita miliki. Memuliakan Allah melalui kuasa yang kita miliki. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kekuasaan, persoalan kekuasaan sudah memiliki usia setua dunia ini, di mana dengan kekuasaan manusia membuat aturan, hukum, nilai moral, tradisi, agama, negara, undang-undang, dan sebagainya. Dan melalui kekuasaan manusia menindas dan memeras sesamanya. Dan lewat kekuasaan manusia menegakkan keadilan sosial dan kedamaian.
Semua tindakan kekuasaan bersembunyi di balik dalil kebenaran Allah. Dengan dalil itu, seolah-olah manusia merasa dirinya berhak menjadi wakil Allah di dunia. Dan dalil ini tercermin pada sikap Sanhedrin selaku petinggi keagamaan Yahudi, di mana atas nama agama Sanhedrin merasa dirinya berhak menentukan norma dan ajaran mana yang benar dan tidak benar. Atas nama Allah, Sanhedrin dapat menjatuhkan hukuman apa saja kepada rakyat Yahudi, dan hal ini jelas terlihat dalam kasus Yesus, di mana kita melihat Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang Yesus lakukan di bait Allah sudah menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di kalangan para elit agama Yahudi, di mana untuk mengatasi hal itu Sanhedrin berusaha mencari cara untuk menjebak Yesus, di mana mereka memancing Yesus masuk pada perdebatan tentang sumber kuasa mana dan otoritas siapa yang Yesus gunakan. Sebagaimana telah kita bacakan tadi, di mana para orang Farisi, para pemuka agama datang menjumpai Yesus dan bertanya tentang sumber kuasa mana dan otoritas siapa yang Yesus gunakan di dalam pelayanannya. Namun kita melihat Yesus tidak menjawab, melainkan melemparkan pertanyaan kembali kepada mereka, di mana setelah itu Yesus memakai cerita tentang penggarap-penggarap kebun anggur untuk menyindir para orang-orang Farisi tersebut. Sehingga dalam cerita itu kita melihat pemilik kebun anggur adalah Bapa surgawi, dan penggarap kebun anggur adalah imam, nabi, ahli kitab, bahkan pemimpin agama dan tetua adat. Para hamba yang disuruh menagih adalah utusan Allah, yaitu ahli waris adalah Yesus Kristus. Sehingga cerita Yesus ini bagaikan sebuah tamparan keras di hati para ahli-ahli Farisi tersebut, di mana mereka menduga bahwa Yesus dengan sengaja menyindir dan membongkar kebobrokan mereka. Dan cerita ini dengan jelas menunjukkan bahwa para petinggi agama telah memakai kewenangan Allah dengan semena-mena, sehingga apa yang boleh disampaikan Yesus Kristus yang menampar wajah daripada para pemuka agama itu boleh menyadarkan kita pada hari ini bahwa kekuasaan itu sifatnya adalah netral, namun manusia yang membuat kekuasaan itu menjadi negatif dan destruktif. Sehingga firman Tuhan hari ini yang boleh kita renungkan mengajarkan kepada kita bahwa kuasa atau kekuasaan yang kita miliki hendaknya kita gunakan untuk memuliakan Allah dan memperluas Injil Yesus Kristus, bukan malah sebaliknya memakai itu untuk menindas orang lain sehingga membuat Allah murka. Namun sebagai orang yang percaya, hari ini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, jikalau kita memiliki jabatan, jikalau kita memiliki kekuasaan, jangan kita pakai itu untuk menindas orang lain. Mari kita pakai kekuasaan yang boleh kita miliki untuk boleh memuliakan Allah. Jikalau kita seorang pemimpin, mari kita menjadi pemimpin yang baik, yang boleh membawa orang-orang yang boleh kita pimpin merasakan kasih karunia Tuhan. Lewat kita boleh memperlakukan mereka sesuai dengan kehendak Allah, dan lewat itu nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan lewat itu juga kita boleh merasakan kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Jangan kita seperti ahli-ahli Farisi, pemuka-pemuka agama yang boleh mengatasnamakan Allah untuk mencari keuntungan mereka sendiri, namun tidak melakukan kehendak Allah. Namun hendaklah kita
ketika kita memiliki kekuasaan, memakai kekuasaan itu hanya untuk memuliakan Tuhan Allah, dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami kembali bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa kekuasaan itu hanya berasal daripada Tuhan Allah. Bila kiranya ketika kami di tengah dunia ini memiliki kekuasaan, bukan mempergunakannya untuk menindas orang lain, namun boleh mempergunakan itu untuk memuliakan Tuhan Allah. Lewat kami boleh menunjukkan kasih daripada Tuhan Allah di tengah-tengah pekerjaan yang boleh kami miliki, di tengah-tengah kehidupan yang boleh Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami tutup renungan pada hari ini. Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.